Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UAS dasar sistem cerdas. Yang di sini berjudul dengan artikel berjudul Application of Fuzzy Control and Neural Network Control in the Commercial Development of Sustainable Energy System. Selanjutnya, terdapat latar belakang. Yang pertama itu Sustainable Energy System atau SES. Seperti panel fotovoltaik atau PV adalah bagian penting dari upaya global untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca. Sistem PV memiliki karakter nonlinear dan dipengaruhi banyak variabel lingkungan seperti intensitas cahaya dan temperatur. Metode kontrol tradisional seperti PID seringkali kurang adaptif terhadap perubahan kondisi yang dinamis, sehingga efisiensi dan stabilitas sistem kurang optimal. Oleh karena itu, artikel ini menguji penggunaan dua metode kendali cerdas. Yang pertama yaitu fusi kontrol, kendali berbasis logika fusi, dan yang kedua neural network control atau kendali berbasis jaringan saraf tiruan seperti RNN. Dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan stabilitas sistem PV untuk mendukung pengembangan komersial SES yang lebih baik. Selanjutnya, terdapat relevansi. Dalam konteks mata kuliah dasar sistem cerdas, artikel ini sangat relevan karena menunjukkan implementasi nyata teori sistem cerdas, bukan hanya simulasi abstrak. Selanjutnya menggunakan fusi logik dan jaringan saraf tiruan atau ANN sebagai pengendali adaptif. Selanjutnya mewakili paradigma kendali modern, di mana sistem mampu belajar beradaptasi dan mengambil keputusan secara cerdas berbeda dari kendali konvensional, basis persamaan matematis tetap atau PID. Dengan demikian, artikel ini menjadi contoh konkret bagaimana konsep sistem cerdas diaplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan nyata di bidang teknik elektro dan kelistrikan. Selanjutnya terdapat inti artikel, yaitu permasalahan yang diangkat. Permasalahan utama yang dibahas yaitu bagaimana kita meningkatkan efisiensi dan stabilitas output daya sistem PV yang mengalami fluktuasi daya, sulit dikontrol dengan metode konvensional, dan membutuhkan sistem kendali yang adaptif dan robust. Selanjutnya, terdapat metode yang digunakan. Yang pertama itu fusi kontrol, yaitu kita menggunakan aturan berbasis pengetahuan manusia atau if, then. Cocok untuk sistem yang tidak memiliki model matematis pasti. Selanjutnya, input berupa intensitas cahaya dan suhu dipetakan ke dalam himpunan fusi. Selanjutnya, kita menggunakan metode Neural Network Control atau RNN. Menggunakan Recurrent Neural Network atau RNN untuk mempelajari hubungan antara input lingkungan dan output daya. RNN mampu mengingat kondisi sebelumnya, sehingga efektif untuk sistem berbasis waktu atau time-dependent system. Kedua metode diuji secara terpisah dan juga dikombinasikan untuk mengevaluasi performa terbaik. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Neural Network Control atau NNC menunjukkan akurasi sangat tinggi dalam memprediksi daya keluaran. Uji kontrol mampu menangani ketidakpastian lingkungan dengan baik. Selanjutnya kombinasi keduanya meningkatkan efisiensi sistem hingga plus minus 3,33% pada kondisi tertentu. Hasil ini menunjukkan bahwa kendali cerdas lebih unggul dibandingkan metode konvensional untuk sistem energi berkelanjutan. Selanjutnya terdapat keterkaitan dengan materi mata kuliah dasar sistem cerdas. Yang pertama, kendali cerdas. Sistem kendali yang digunakan yang bersifat adaptif, mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, tidak bergantung pada model matematis statis. Ini adalah ciri utama intelligent control, di mana sistem berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, jaringan saraf tiruan atau ANN. Artikel menggunakan RNN, pengembangan dari perceptron multilayer. Selanjutnya proses pembelajaran menggunakan prinsip backpropagation untuk minimalkan error prediksi. ANN mempelajari pola nonlinear yang sulit dijelaskan dengan metode konvensional. Selanjutnya kita juga menggunakan teori fusi. Artikel menerapkan konsep fusi secara lengkap, mulai dari fusifikasi,
yang dimana mengubah nilai input tegas, intensitas cahaya, dan suhu menjadi variabel linguistik seperti rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya aturan fusi menggunakan aturan if then. Misalnya, jika intensitas cahaya rendah dan suhunya sedang, maka tingkatkan daya keluaran. Selanjutnya inferensi dan defusifikasi. Mengolah aturan fusi dan mengubah hasil fusi menjadi nilai kontrol nyata. Selanjutnya aplikasi fusi. Digunakan untuk menyesuaikan daya sistem PV secara real time. Selanjutnya machine learning atau deep learning. Area ini termasuk dalam kategori machine learning berbasis deep learning. Sistem belajar dari data historis, yang dimana memperbaiki performa seiring waktu. Cocok untuk sistem energi cerdas modern seperti smart grid. Next, kritik dan saran mengenai artikel. Pertama, kelebihan. Kelebihan dari artikel sendiri yang pertama mengintegrasikan dua metode sistem cerdas secara efektif. Data dan hasil eksperimen realistis, relevan dengan kebutuhan industri energi modern. Selanjutnya untuk kekurangannya yang pertama mengintegrasikan dua metode sistem cerdas secara efektif, data dan hasil eksperimen realistis, dan yang terakhir relevan dengan kebutuhan industri energi modern. Selanjutnya terdapat aplikasi di dunia nyata. Artikel ini sangat kuat dalam konteks aplikasi. Yang pertama, Sustainable Energy System atau SAS, berupa sistem PV komersial. Selanjutnya, Smart Grid atau Microgrid, yang dapat menyesuaikan daya secara cerdas. Selanjutnya, pengendalian real-time energi terbarukan yang lebih efisien dibanding kontrol klasik. Selanjutnya, terdapat kesimpulan. Artikel ini berhasil menunjukkan bahwa fungsi kontrol dan neural network adalah metode kendali cerdas yang efektif. Gabungan keduanya mampu meningkatkan efisiensi energi dan stabilitas sistem PV secara adaptif terhadap kondisi lingkungan. Ini merupakan contoh penerapan pemikiran cerdas dalam teknik elektro yang relevan dengan materi kuliah. Tidak hanya teori, tetapi implementasi nyata dengan bukti eksperimen kuat. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi UAS dasar sistem cerdas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.